hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Nyatalah dalam kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan
Haleluya. Mari kita berdoa pada hari ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kebaikan-Mu selalu menghiasi kehidupan kami hari demi hari. Dan bahkan setiap kami membuka mata kami di hari yang baru, kami sungguh merasakan Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Bapa di surga, saatnya kami duduk diam, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan bentuk kami, Tuhan rubah kami, Tuhan sempurnakan kami oleh kuasa firman-Mu. Kami siap membuka hati kami dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama boleh kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Sebelum duduk, beri salam kanan kiri dulu. Dan tetap berdiri, kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus di hari Jumat. Tetap berdiri saudaraku. Ikuti saya saudara, Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Lagi, setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Baik, shalom saudaraku. Baik, saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri subtema adalah sumur Yakub menjadi saksi. Yang terambil di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Saudara, ini adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di kota Sikar, di sumur Yakub di daerah Samaria. Dan ketika itu para muridnya meninggalkan Yesus seorang diri untuk membeli yang namanya roti atau membeli sebuah makanan. Nah, kita akan simak percakapan apa yang terjadi antara perempuan Samaria dengan Yesus itu sendiri. Ayat 15 berkata demikian, saudaraku. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, itu adalah sebuah perikop ketika perempuan Samaria itu menimba di sumur Yakub. Yang dia cari adalah air dunia. Dia mencari air yang harus dia ambil setiap hari untuk dia bisa menikmati air itu. Tapi Yesus katakan, barang siapa minum air yang kuberi, maka ia tidak akan haus lagi. Saudara, di ayat yang ke-15 perempuan itu bilang begini, berikanlah aku air itu ya Tuhan, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tapi yang menarik saudara, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, perempuan Samaria mencari air kehidupan, tetapi Tuhan Yesus menuntut yang namanya sebuah pertobatan. Ketika saya merenungkan ayat ini saudara, ini muncul sebuah keanehan. Orang minta air, tapi Tuhan bilang begini, panggil suamimu. Apa hubungannya? Kalau orang minta air, tentunya kita orang yang penuh dengan kasih Kristus, kita akan memberikan apa yang mereka minta. Tapi di sini saudara, apa hubungannya air kehidupan dan pertobatan?
Ternyata saudara, Yesus menuntut pertobatan ketika orang percaya ingin mencari wajahnya. Saudara, ketika kita mencari wajahnya, ternyata Yesus menuntut kita. Itu adalah pertobatan ilahi. Sehingga orang itu mau meminum air itu, saudara. Tapi Yesus bilang apa? Bawa sini, panggil suamimu. Hari ini sama kepada Anda dan saya. Ketika saudara datang mencari wajahnya, sudahkah kita ini bertobat? Sudahkah kita hari ini bertobat ketika saudara dan saya itu mencari wajah Tuhan? Dari cerita ini saudara, kita bisa simpulkan bahwa ketika orang ingin bertemu dengan Tuhan, orang ingin berjumpa dengan Tuhan, orang ingin mencari wajahnya, sebenarnya cuma satu. Tuhan menuntut pertobatan dalam hidup Anda dan saya. Tapi celakanya hari orang Kristen datang di gereja mencari wajah Tuhan, tapi tidak ada pertobatan. Melayani di gereja, bisa khotbah sekaligus seperti seorang hamba Tuhan, tapi tidak ada pertobatan. Saudara di gereja bisa mendengar firman Tuhan, tapi pulang tidak ada pertobatan. Sudahkah hari ini ketika saudara mencari wajahnya, sudahkah kita bertobat? Tengok kanan kiri saudara, pastikan tetangga saudara itu bertobat semua. Satu lagu bilang begini, ku cari wajahmu. WL bantu saya. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu. ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Katakan Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan amin saudaraku. Dia Tuhan yang sungguh indah. Dia sumber pengharapan. Dia sumber kekuatan. Dia penuh kasih dan penuh sayang. Tapi sudahkah hari ini ketika saudara datang kepada Tuhan, mencari wajahnya dengan sebuah pertobatan hidup? Poin yang pertama saudara, kita akan melihat bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan. Yang pertama adalah akui dosa. Katakan dengan saya bersama-sama, akui dosa. Lagi, akui dosa. Dosa berasal dari bahasa Yunani adalah hamartia atau amartia.
Artinya tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran, meleset dari target, meleset dari sasaran. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan? Yang pertama adalah akui dosa-dosa kita. Ayat yang ke-20, Roma pasal 6 ayat 20 bilang begini saudaraku. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Garis bawahi kata bebas. Saudara ketika menjadi hamba dosa, saudara berbuat dosa itu bebas. Saudara mau berbuat jahat itu bebas. Karena tidak ada yang mengatur saudara. Karena kita adalah hamba dosa. Orang berbuat dosa bebas. Orang berbuat kejahatan bebas. Karena kita adalah hamba dosa. Tapi lihat saudaraku, ayat 21 bilang begini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian, saudaraku. Jadi buah apa yang kita petik ketika kita menjadi hamba dosa, ketika kita bebas melakukan kejahatan, cuma satu, kematian. Ayat 22 bilang begini Bapak Ibu. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, Bapak Ibu. Dan hari ini kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kapan? Ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Itu kasih karunia, kemurahan Tuhan. Dan lihat saudaraku, dan setelah kamu menjadi apa saudara? Apa saudara? Hamba Allah. Yang tadinya hamba dosa, bebas melakukan kejahatan, bebas dari kebenaran. Saudara dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Makanya hamba Allah pernah saya bahas. Hamba Allah bukan pendeta, bukan WL, bukan singer. Hamba Allah itu adalah orang yang dimerdekakan dari dosa, menerima penebusan dosa dari Yesus di atas kayu salib. Otomatis kita ada hamba Allah. Jadi jemaat yang duduk, selama dia percaya Tuhan, dia hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dikuduskan. Yang tadinya kematian, tidak ada buah, jadi hamba Allah. Saudara memperoleh buah yang membawa kita terhadap pengudusan. Makanya orang Kristen harus kudus. Kadosi, memisahkan diri dari dosa. Dan sebagai kesudahannya ialah apa saudara? Hidup kekal. Hamba Allah itu ketika saudara menerima kayu salib Kristus. Menerima penebusan dosa. Menerima keselamatan. Ujungnya adalah hidup yang kekal saudaraku. Bahagialah kita hari ini saudaraku. Ketika kita dimerdekakan dari dosa. Kita ditebus oleh darah Yesus. Ternyata kita akan dibawa kepada hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, penebusan tadi saudara, kemerdekaan tadi, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah sekarang pilihan saudara, saudara mau hidup tetap di dalam dosa sekalipun sudah ditebus. Atau saudara mau dimerdekakan dari dosa, mengakui dosa kita dan kita akan beroleh hidup yang kekal.
Nah, saya catat saudara, justru dosa membuat kita malu. Ketika saudara berbuat dosa, seharusnya membuat kita merasa malu. Kata Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 tadi. Ketika orang berbuat dosa, seharusnya merasa malu. Sekarang tanya kepada diri saudara. Kalau saudara berbuat dosa, malu enggak? Oh enggak Pak, sekarang justru dosa itu saudaraku malah gengsi-gengsinan. Bukan tambah malu. Pak, dulu saya bisa minum minuman keras. 1 hari bisa 3 botol. Temennya, saya bisa 20 botol. Bayangkan coba. Dulu saya bisa ngobat Pak. Bisa 1 hari 2 gram. Saya 20 kilo. Jadi dosa itu tidak membuat kita malu, malah kita bangga dengan dosa kita. Saudara kalau berbuat dosa, seharusnya kita ini merasa malu Bapak Ibu. Punya malu, izin. Sudah ditebus, diberikan kemurahan Tuhan, diberikan kasih Allah yang begitu besar, hidup masih di dalam dosa. Seharusnya kita malu Bapak Ibu. Nah celakanya orang Kristen gak punya malu. Bilang sama kanan kiri saudara, yang gak punya malu itu kamu dan saya. Saudara dan saya gak punya malu. Udah dimerdekakan, udah jadi hamba Allah, tapi hidupnya tetap di dalam dosa. Bagaimana orang bisa datang mencari wajahnya ketika dia masih hidup dalam dosa? Tidak bisa. Dan dosa membuat kita mati Bapak Ibu. Saya catat di sini berbicara adalah mati secara rohani. Mati secara rohani. Apa artinya? Rajin pelayanan, rajin beribadah, rajin komsel, rajin aktif kegiatan rohani, rajin berkhotbah tiap minggu, dan rajin yang lain-lain. Tapi tidak ada semangatnya. Tapi tidak ada spiritnya. Tapi tidak ada gairahnya. Tapi dia menyimpan dosa. Tapi dia menyembunyikan dosa. Dan dia adalah orang yang munafik. Bila diteruskan kemunafikan itu, bila diteruskan penyimpanan dosa itu, bila diteruskan penyembunyian dosa itu saudara, maka kita akan mati secara rohani. Dan itu bukan kita temui di luar gereja, itu banyak kita temui di dalam gereja. Orang yang beribadah, orang yang berkhotbah, orang yang melayani, banyak mati rohaninya. Dia bisa hebat. Mungkin pimpin pujian, dia bisa hebat. Dia khotbah, dia bisa hebat. Tapi isi rohaninya hanya Tuhan dan dia yang tahu. Nah kalau kita tipe begini saudara, yang menyimpan dosa, yang menyembunyikan dosa, sebenarnya kita sedang mati rohaninya. Rajin tetap lagi mati Bapak Ibu rohaninya. Berapa banyak orang Kristen ketika datang ke rumah Tuhan mencari wajahnya, hidupnya masih dalam dosa. Gak mau ditinggal dosa-dosanya. Gak mau ngakui dosa. Tuhan aku salah. Aku minta ampun Tuhan. Tapi disembunyikan dosa itu. Sehingga rasa malu pun udah kebal. Bahaya. Kalau berbuat dosa tidak malu, itu bahaya saudara. Itu artinya bebal hati kita ini. Harusnya ada dosa, malu. Upah dosa ialah maut atau kematian. Kita teruskan perikop Yohanes pasal yang keempat, perempuan Samaria itu. Yesus bilang, bawa suamimu ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami.
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bawa sini suamimu. Tidak punya suami. Ya betul. Kamu sudah punya 5 suami dan 1 pacar. Saudara, kalau orang sampai punya mantan suami 5 itu mengerikan Bapak Ibu. 2 aja udah hebat. Ini 5. Tuhan mengetahui siapa itu perempuan itu. Sehingga perempuan itu menyingkapkan bahwa sekarang aku tahu engkau adalah seorang nabi. Saudara, manusia sangat rentan berbuat dosa. Dan reaksi alamiah manusia adalah mencoba menutupi serta menghindari dosa yang diperbuat. Tidak ada orang itu yang kebal dosa, termasuk pendeta. Selama kita menghidupi tubuh badaniah ini saudara, tidak ada orang itu yang kebal dosa. Kita rentan terhadap dosa apapun itu. Dan sifat cenderung kita adalah mencoba menutupi. Kita coba menghindari. Kita menutupi dengan kebohongan, udah dosa ditambah dosa lagi. Gak mau bertobat, gak akui dosa. Ketahuan berdosa, berbohong nutupi dia, berdosa lagi. Dan saudara, bukan menyelesaikan dosa, tetapi mencari akal untuk lolos dari konsekuensi yang ditimbulkannya. Siapa dia? Itu Anda dan saya. Bukan menyelesaikan dosa, bukan mengakhiri dosa, bukan mengakui dosa. Tapi saudara menghindar, menutup dosamu dengan dosa. Makanya saya katakan begini. Orang itu bisa jatuh dalam dosa. Catat baik-baik. Tapi jangan sampai kita menghidupi dosa. Saya ulangi. Orang itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai kita menghidupi dosa itu. Orang berdosa bisa jatuh siapapun itu. Tapi ketika dia akui, aku mau bertobat. Dia kembali kepada jalannya. Nah, orang yang menghidupi dosa, udah tahu dosa ditutup. Udah tahu dosa diterusin. Udah tahu dosa nekat. Udah tahu dosa sikat. Siapa dia? Bilang kanan kiri, kamu dan saya. Itu Anda dan saya. Bukan menyelesaikan dosa, bukan mengakhiri dosa, tapi kita bermain dan menghidupi dosa itu. Makanya orang bisa berdosa, tapi jangan sampai menghidupi dosa itu. Banyak orang itu saudaraku, tidak mau mengaku dosa, tapi pura-pura mengakui dosa. Siapa dia? Contohnya Yudas Iskariot. Dia mengaku dosa, tapi nggak ada pertobatan, dia gantung diri. Itu adalah orang-orang yang pura-pura mengaku dosa. Contoh lagi siapa? Saya lihat ini begini, Daud. Yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya rangkum 25 ayat. Isinya begini. Daud menyuruh Yoab dan seluruh tentara Israel berperang. Memusnahkan Bani Amon. Mengepung kota Raba. Daud sendiri di Yerusalem. Sore hari berjalan di atas istana,
Di situ ada seorang perempuan Batsyeba binti Eliam, istri dari Uria orang Het. Batsyeba sedang mandi dan elok rupanya, cantik mukanya. Dan akhirnya Daud tidur bersama dengan Batsyeba. Dan akhirnya mengandunglah. Artinya itu saudara, ini bisa ada tafsiran. Bisa sekali, bisa berkali-kali. Jadi meniduri bisa sekali, bisa berkali-kali. Daud menulis surat kepada Yoab. Isinya adalah taruh Uria di garis paling depan. Dan Uria gugur di dalam peperangan. Ayat 26 begini. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Batsyeba berdosa. Dia melakukan dosa. Tapi ketika suaminya mati, dia tetap bersedih hati. Walaupun dia juga mungkin cinta sama Daud. Perjanjian pernikahan itu disaksikan oleh Allah. Siapa yang dipersatukan Allah, dia akan tetap mencintai pasangannya. Ini orang udah berdosa. Udah selingkuh. Di tengah-tengah peperangan suaminya, dia selingkuh. Tapi ketika suaminya meninggal, dia tetap meratap. Makanya jangan main-main dengan pernikahan Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin dulu. Saudara dipersatukan di dalam gereja, disaksikan Allah dan jemaatnya. Apa yang dipersatukan Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Pupuk rasa cintamu kepada pasanganmu. Wah, dahsyat Bapak Ibu ya. 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa Batsyeba itu ke rumahnya. Jadilah istri Daud. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dosa adalah kejahatan di mata Tuhan. Akui segala dosamu supaya tidak dipandang jahat oleh Tuhan. Bapak Ibu di gereja melayani kelihatannya baik. Kalau kita berbuat dosa, sorry to say, Tuhan memandang kita jahat di matanya. Kita bisa berkorban bagi Tuhan. Kalau kita hidup dalam dosa, di mata Tuhan adalah jahat. Saya merenung hidup baik-baik Bapak Ibu. Kalau sampai kita hari ini melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Nanti di hari penghakiman, kita gak diangkat Tuhan. Kita gak pulang ke rumah Bapa kita di sorga. Apa gak celaka hidup kita ini? Aku ngusir setan demi namamu. Aku gak kenal kamu. Aku bikin mujizat. Aku gak kenal kamu. Nanti Tuhan datang, kita gak terangkat. Tuhan di hari penghakiman kita masuk neraka. Saudara berhentilah berbuat dosa. Karena dosa itu adalah jahat di mata Tuhan. Apapun dosanya, tidak ada dosa abu-abu. Bilang aja dosa pelangi juga bisa. Kok hitam putih abu-abu, pelangi pun banyak. Tidak ada dosa adalah dosa. Jahat di mata Tuhan. Jangan pernah ingin dan melakukan perbuatan dosa yang sama, bahkan dosa yang lain pun tidak boleh. Dosa yang lain pun tidak boleh. Jangan sampai di lubang yang sama, jatuh di dosa yang sama, tidak bisa. Maka hari ini poin yang pertama, akui dosa Bapak Ibu dan saya ketika kita mencari wajahnya.
Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencari wajahnya adalah bertobat. Setelah mengakui dosa, kita harus bertobat. Dari kata metanoia, yaitu meta artinya melampaui, noeo artinya pikiran. Melampaui pikiran, bertobat itu melampaui pikiran saudara. Makanya tidak bisa bertobat diri sendiri. Bertobat itu perlu campur tangan Tuhan supaya bertobat. Karena melampaui pikiran kita. Berbalik, membenci dosa. Habis akui, benci dosa itu. Memperbaiki kesalahan dengan pikiran dan hati. Kembali ke perikop perempuan Samaria ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu perhatikan di ayat 29. Tadi ketika Yesus bisa mengetahui dosa-dosa perempuan itu mengatakan, "Sekarang kamu adalah seorang nabi." Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia merasakan kasih Kristus. Mungkinkah dia adalah Mesias? Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Mengakui nabi yang awalnya dia hanya akui Yesus seorang nabi. Tapi pada akhir cerita ini dia akui Yesus adalah seorang Mesias dan Juru Selamat. Terus perempuan Samaria itu sudah menemukan air kehidupan. Sehingga dia bertobat dan meninggalkan dosa. Ayat 39, dan banyak orang Samaria itu dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Orang yang dosanya terkenal, orang yang mungkin dosanya paling banyak, dia cuma ngomong satu kota Samaria bisa bertobat. Pendeta di bes teriak-teriak, banting-banting dada, tidak ada yang tobat semua. Suamimu mengingatkan sama istrimu, "Kamu jangan gitu mah," tidak tobat-tobat. Istrimu ingatkan suami, "Pak jangan gitu," nggak tobat-tobat. Perempuan Samaria baru ketemu Tuhan sekali saja, satu kota bertobat. Saudara di gereja 30 tahun tidak pernah bertobat. Yaitulah manusia. Terus, dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Perempuan itu saudara bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Yang tadinya dia mengakui Yesus seorang nabi. Ketika dia bertemu dengan air kehidupan, dia menemukan air kehidupan. Dia bilang begini, Yesus adalah Mesias, bukan nabi lagi. Kalau saudara hanya mencari mujizat, maaf kata, hanya mencari berkat, hanya mencari seperti Tuhan membukakan dosa perempuan Samaria itu, saudara hanya menganggap Tuhanmu adalah nabi. Saya tidak ragu-ragu bilang begini. Karena kalau kita ikut Tuhan, itu bukan bicara mujizat, bicara hidup yang kekal. Kalau kita ikut Tuhan, itu bicara keselamatan. Kalau hanya ikut Tuhan, cuman berkat, mujizat, kesembuhan, tanpa keselamatan, tanpa hidup kekal, saudara hanya mengakui dia seorang nabi. Ikut Tuhan itu keselamatan. Ikut Tuhan itu hidup yang kekal. Berkat kesembuhan itu
bonus Bapak Ibu. Nggak usah dicari. Makanya hati-hati kita ini. Terus 41. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan perempuan Samaria. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah itulah kekristenan. Kalau kita ikut Tuhan, kita menyembah dia, tujuannya adalah dia benar-benar juru selamat hidup Anda dan saya. Nah coba renungkan hari ini kita. Anda ke gereja ngapain? Cuma cari berkat. Hidup kekristenan rumah apa? Cuma cari mujizat. Sorry, Bapak Ibu menganggap Tuhan adalah nabi. Kalau kita anggap dia juru selamat, Mesias, itu membawa kepada keselamatan dan hidup kekal. Makanya jangan remehkan Tuhan Bapak Ibu. Terus, yang terakhir contohnya Daud lagi, kembali ke Daud. Diteruskan di pasal 12 di 2 Samuel. Tuhan mengutus Nathan akhirnya. Perumpamaan tentang domba. Si kaya dan si miskin. Daud marah. Mana orangnya yang seperti itu? Saya akan hukum, saya akan penggal. Nathan bilang begini, orangnya ya kamu itu loh. Nathan justru menyadarkan itu adalah Daud. Dikatakan firman Tuhan bahwa Daud telah menghina Tuhan. Saudara hidup dalam dosa, Anda menghina Tuhan. Melayani di atas mimbar penuh dengan kemunafikan, Anda menghina Tuhanmu. Tuhan akhirnya mempermalukan Daud. Karena melakukan tersembunyi dan akan dibuka secara benderang. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, mendusta Tuhan, menista Tuhan. Makanya saudara kalau kita tidak bertobat, hidup dalam dosa, menghidupi dosa itu, kita ini menghina dan mendusta Tuhan, menista Tuhan. Sekalipun bisa berbahasa roh, sekalipun bisa berkhotbah, sekalipun bisa menyumbang gereja, sekalipun punya andil buat pelayanan gereja. Tapi kalau hidup dalam dosa, menghidupi dosa itu, kita menghina Tuhan kita. Apa enggak celaka kita ini? Kita menista Tuhan kita. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Perhatikan baik-baik. Daud membutuhkan waktu 9 bulan untuk bertobat sampai Tuhan mengutus Nathan dari hamil, dari mengandung dengan Betsheba. Akhirnya lahirlah Daud dan Betsheba punya seorang anak. 9 bulan lebih Daud itu baru bertobat. Saudara dan saya 30 tahun ngandung 5 kali pun gak bertobat. Daud itu 9 bulan untuk bertobat. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dia bertobat 9 bulan. Anda dan saya bertahun-tahun gak bertobat. Cobalah renungkan kita hari ini saudara. Sudahkah kita sadar? Jangan sampai kita dihukum Tuhan sendiri, terlambat nanti. Lihat contoh hukuman Tuhan. Terus, Nathan menulahi anak itu karena Tuhan berjanji. Daud berpuasa dengan tekun, memohon kepada Tuhan, sujud di tanah. Itu kan kita hari ini. Sadar dosa, baru doa sama Tuhan. Kenapa belum dosa gak berdoa?
Kalau dosa, intim sama Tuhan. Kenapa sebelum dosa kita gak mau intim sama Tuhan? Akhirnya apa Bapak Ibu? 7 hari Daud berpuasa untuk anak itu. Sampai tua-tua bilang begini, Raja Daud berdirilah, makan dan minumlah. Tidak, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. 7 hari dia sujud. Akhirnya apa? Matilah anak itu. Daud masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Akhirnya mengandung lagi, lahirlah Salomo atau Yedijah. Yang artinya oleh karena Tuhan. Saudara, jangan bertobat secara palsu. Tapi harus dengan sungguh-sungguh. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti pertobatan palsu adalah pertobatan yang tidak menghasilkan buah. Kalau hidup orang Kristen sami mawon, podo wae, pancet ae, berarti saudara itu bertobat secara palsu. Siapa itu? Yudas Iskariot di Matius 27. Menyesal tapi gak bertobat. Raja Saul mengakui berdosa ketika membunuh semua orang Amalek. Pertobatan itu ternyata semu atau pura-pura. Supaya tua-tua bangsa Israel itu bisa mengagung-agungkan Saul. Supaya dihormati depan tua-tua Israel. Karena dosa dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Saul dibunuh orang Amalek. Tapi lihat, Yesaya 1:18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pulang, akui dosamu dan bertobatlah. Di situ kita akan bisa datang untuk mencari wajah Tuhan. Bangkit berdiri, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Doa kami untuk setiap persembahan perpuluhan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan, balas kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan kita di dada. Orang yang bertobat, orang yang mengakui dosa, berkat Tuhan itu pasti ada bagi mereka. Orang yang mengakui Tuhan itu adalah juru selamat. Berkat itu pasti ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Mari engkau pulang menjadi berkat. Engkau pulang menerima berkat. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami
ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dua silakan.